Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran visual. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Hari ini Bu Beni akan melanjutkan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Agar kalian lebih memahami materi yang Bu Beni sampaikan, silakan membuka LKS dan buku paket. Kemarin kita sudah membahas nutrisi pada zat makanan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Bagaimana makanan dicerna dalam tubuh. Sistem pencernaan makanan pada manusia melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Digesti atau proses pencernaan. Absorpsi atau proses penyerapan. Dan defikasi atau proses pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan terdiri atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang mengurai molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pada pencernaan kimiawi, pada proses pencernaan biasanya dilakukan dibantu oleh enzim pencernaan, seperti enzim amilase dalam mulut. Sistem pencernaan terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesoris atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan dimulai dari mulut, kerongkong, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantong empedu, pankreas merupakan organ aksesoris yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu proses makanan. Contohnya pada organ kelenjar air liur menghasilkan enzim petialin atau amilase. Pada organ lambung menghasilkan enzim peptin dan renin. Pada pankreas menghasilkan enzim tripsin, lipase, amilase, dan karbohidrat pankreas. Pencernaan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau yang dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa.
Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanis. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkong atau yang disebut dengan esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan yaitu laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkong ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung HCl atau asam klorida yang fungsinya adalah menjadikan ruang dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Kemudian ada enzim pepsin yang menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari dengan bantuan adanya otot sphincter. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Usus 12 jari, duodenum yang panjangnya 0,25 meter. Usus tengah jejunum dengan panjang sekitar 1,75 meter. Usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 3,5 meter. Berikut adalah gambar usus halus. Dalam usus halus terdapat pencernaan secara kimia saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim amilase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida, dan getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernakan terakhir sebelum zat makanan diserap. Zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi, usus halus, maka dibawa ke dalam darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh.
Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan baik bagian luar maupun bagian dalam, yang fungsinya adalah memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang dapat dijumpai. Akan menyebabkan proses penyerapan menjadi akan semakin efektif. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter, terdiri atas kolon ascenden, naik, kolon transversum, mendatar, dan kolon descenden, menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau cecum. Pada usus cecum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau apendik yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Berikut ini adalah gambar usus besar yang terdiri dari kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Sisa tersebut adalah sejumlah air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, contohnya adalah selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut, dan sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh, baik berupa zat padat, gas yang berbau disebut dengan tinja atau feses, dan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian anak-anak pembahasan tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Semoga kalian bisa memahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, dan selalu ingat pesan ibu, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.